Ya, agenda hari ini saya datang ke Pengadilan Negeri Cibinong adalah untuk salah satunya untuk mengambil bagian dari hak saya. Ya, siapa sih yang nggak ingin memperjuangkan haknya ya? Masih kita pelajari dulu. Masih harus dipelajari dulu karena semuanya lagi tahapan baru lagi kembali. Walaupun perdamaian sempat hadir di depan mata, polemik panas kasus sengketa tanah yang melibatkan aktor senior Atalarik Syah dengan seorang pria bernama Dede Tasno nampak masih belum selesai seutuhnya. Hal itu seakan terbukti pada tanggal 2 Juni 2025 kemarin, di mana Atalarik Syah terlihat hadir di Pengadilan Negeri Cibinong bersama kuasa hukum barunya. Ketika ditemui pasca agenda selesai, Atalarik pun bercerita kalau alasan kedatangannya tidak lain dari mencari kejelasan hukum terkait sengketa tersebut. Lantas seperti apakah penjelasan lengkap Atalarik Syah tentang kedatangannya di Pengadilan Negeri Cibinong kemarin? Serta benarkah pula Atalarik belum memegang beberapa surat penting dari aksi eksekusi rumahnya beberapa waktu yang lalu? Ya, agenda hari ini saya datang ke Pengadilan Negeri Cibinong adalah untuk salah satunya untuk mengambil bagian dari hak saya, yang seharusnya menjadi hak saya, itu karena selama ini saya tidak merasa menerima, yaitu berkas amaning, konstatering, dan penetapan eksekusinya, seperti itu. Sebenarnya agenda ini dari minggu lalu, cuma karena ada miskomunikasi, alhamdulillah akhirnya beres juga ya, bisa diperoleh. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah menerima berkas apapun gitu loh. Waktu ada kuasa hukum sebelumnya, ya ini ada hal yang saya pribadi bersama kuasa hukum saya yang baru dengan Bang Sofian saat ini adalah kembali lagi saya ingin meluruskan apa sih permasalahan yang sebenarnya yang harus saya benar-benar kuasai. Kalau memang ada kesalahan di pihak saya dari awal saya memiliki lahan tersebut seperti apa dan sampai ada penetapan eksekusi seperti itu bagaimana. Jadi saya pribadi juga mempelajari itu dulu semua yang ada. Surat ya. Alhamdulillah suratnya sudah dapat. Jadi memang surat ini kita mintakan karena Pak Atalarik sendiri tidak menerima dari tahap admaning, konstatering, dan sampai penetapan eksekusi. Terakhir pada saat eksekusi, setelah eksekusi pun berita acara eksekusinya tidak diberikan. Jadi surat-surat ini penting sebagai pihak. Karena apa? Karena kita harus mempelajari benar tidak proses peradilannya. Masih kita pelajari dulu. Masih harus dipelajari dulu karena semuanya lagi tahapan baru lagi kembali. Aktor senior Atalarik Syah agaknya memang belum sepenuhnya merasa mendapatkan keadilan. Apalagi rumah yang kini menjadi objek perkara itu sudah ditempati dirinya dan keluarga sejak hampir 25 tahun lamanya. Dan perihnya, kekecewaan yang selama ini menggelayuti hati pun tertuang semuanya dalam kunjungan kemarin. Lantas seperti apakah luapan kekecewaan Atalarik Syah? Serta mungkinkah pula kunjungan ke pengadilan kemarin merupakan bukti dari masih terbakarnya api semangat perjuangan di hati Atalarik? Siapa sih yang nggak ingin memperjuangkan haknya ya? Tapi kan memperjuangkan hak itu karena ini negara berdasarkan hukum, semua harus secara Bang Sofian ya, harus secara ya kita bagaimana berjuang secara formatif. Juga benar gitu loh ya, bagaimana peradilan di Republik Indonesia itu harus benar-benar terbuka terhadap masyarakat yang paling bodoh sekalipun. Ini harus benar-benar terbuka ya, jangan nggak terbuka pengadilan seperti itu. Anggap aja saya orang paling bodoh di ini, memang bukan, saya belajarnya seni peran, bukan hukum, bukan ilmu apa ya, peradilan apapun itu. Jadi saya menetapkan diri saya sebagai orang sebodoh-bodohnya seperti itu, makanya saya gunakan kuasa hukum. Kalau saya pintar, saya berjuang sendiri. Jadi itu saja. Jadi saya akan berjuang. Bagaimana saya tinggal di situ tahun 2003. Proses pemilikan lahan itu dari tahun 2000. Gugatannya tahun 2015 sampai hingga sini ya belum selesai. Gitu. Jadi
banyak hal-hal yang banyak dari kacamata awam saya itu saya nggak habis pikir. Saya merasa dari awal pemilikannya juga yang sudah sebaik-baiknya dijalankan sebagai warga negara bodoh Republik ini, ya. Saya coba menjalankan contoh dari orang tua sebelumnya kayak begitu. Ternyata zaman sekarang masih banyak lagi yang harus dipelajari, yang harus dimengerti untuk pembelajaran untuk lebih pintar lagi kalau urusan masalah jual beli tanah, ya lahan, yang kaitannya sama PT ataupun apapun itu ya, mau tinggal di komplek atau apa-apa. Jadi ini semua hikmahnya kembali lagi pembelajaran untuk semua deh rakyat. Ini proses jalan hidup saya, keluarga saya, satu rumah udah hancur, keluarga abang saya yang kebetulan bertepatan di situ harus pindah dengan ketujuh anaknya. Lagi dijalanin aja, yang penting saya nggak akan menyerah, saya berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak saya dari awal. Ya, tak dapat dipungkiri, kasus sengketa yang melibatkan tanah milik Atalarik Syah memang sempat membuat gempar seluruh jagat maya. Namun kasus ini sempat menghilang dari pemberitaan lantaran kata damai sempat terucap dari kedua belah pihak. Hal itu tercapai dalam agenda mediasi yang dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 2025 silam. Kala itu, kedua belah pihak akhirnya menyepakati sebagian tanah objek eksekusi yang meliputi kediaman Atalarik akan dibeli seharga 850 juta rupiah oleh sang adik yakni Attila Syah. Momen itulah yang sempat membuat ketegangan antara kedua belah pihak dapat reda untuk sementara. Jadi kami dari pengadilan menyerahkan kepada Didi Tasno atas perkara eksekusi perkara 162/2015 telah dinyatakan selesai dan kami serahkan berita acaranya. Kami terima sebagai kuasa hukum dari Didi Tasno berita acara eksekusi ini. Tahan, tahan sebentar. Dengan ini kami menyerahkan sebagian tanah objek eksekusi yang akan dilakukan pembelian oleh Bapak Attila. Alhamdulillah, diterima. Tadi sudah terjadi kesepakatan antara pemohon dengan keluarga dari termohon. Masalah objek itu sudah diselesaikan dengan jual beli oleh keluarga termohon. Ada lagi? Jadi yang beli Pak Attila? Iya. Intinya di sini capek. Kalau saya juga sebagai adik, saya ngeliat capek lah 10 tahun ya. 10 tahun. Biar semua bisa diselesaikan aja dengan baik. Itu aja sih sebenarnya. Semuanya mesti sama-sama nyaman, aman, dan selamat. Hanya itu aja. Itu mungkin satu hal yang lumrah ya. Kita bersaudara kan juga dekat. Ya, jadi apain usia juga udah pada tua-tua ya kan. Daripada kita mesti pindah lagi segala macam ya. Kita bela saudara lah. Itu aja sih sebenarnya. Laku kuasa dari Atalarik Syah. Jadi bahwa proses di dalam penyelesaian hari ini demi melakukan yang namanya win-win solution ya. Artinya tidak ada yang kalah maupun tidak ada yang menang. Artinya di sini semua telah selesai dilakukan mulai dari kesepakatan yang kita sampaikan tadi. Nah, berhubungan soal mengenai perkara dari 2015, tentu ini kan kalau saya pribadi itu mulai dari tahun 2021 memegang perkara ini. Artinya posisinya ini sudah berlarut-larut ya, karena kami juga posisinya mempertahankan hak sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Namun demikian, kalau memang posisinya ini demi adanya penyelesaian win-win solution, tidak ada yang kalah maupun tidak ada yang menang, maka eksekusi yang dilakukan oleh pihak pemohon telah selesai demi hukum. Kita berterima kasihlah kepada pemohon eksekusi bahwa mereka bisa menerima apa yang kami tawarkan kepada mereka untuk mencari jalan keluar yang terbaik dari permasalahan ini. Alhamdulillah mereka bersedia. Kita meminta kepada mereka agar ya memberikan kelonggaran kepada kami. Saya
kuasa hukumnya dari Atila dalam hal ini bertindak sebagai pembeli dari objek yang disengketakan itu. Alhamdulillah pemohon eksekusi menerima, yaitu kita berikan semacam transaksi DP 300 juta dan kekurangannya kita minta waktu 2 bulan, dan pemohon eksekusi menerima, memahami. Tapi sayangnya, perdamaian yang dicapai melalui mediasi itu baru dapat terjadi setelah proses eksekusi sudah dimulai. Alhasil, sebagian tanah milik Atalarik Kadung diratakan dengan tanah. Atap jendela yang tadinya terpandang kokoh di atas rumah kini sudah dijebol dengan paksa. Bahkan, jendela rumah pun mulai dilepaskan satu persatu. Harta benda sudah berserakan di luar rumah, lantaran bagian dalam rumah sudah dipenuhi puing-puing. Tindak lanjuti kondisi kondisi jalannya peradilan untuk kasus saya ini terlalu jelimet ternyata. Terlalu jelimet ya. Yang diduga ada permainan atau mafia tanah segala macam yang kalian pernah dengar, pernah disampaikan. Terlalu jelimet dan efeknya ini pembelajaran buat kita semua. Kalian harus happy dengan jelimetnya kasus saya ini biar memperpintar rakyat Indonesia, karena sistem makin berubah, sistem makin canggih, digitalize semuanya. Dari yang saya kemarin berantakan begini-begini, biar makin rapi. Mirisnya, kejadian kurang enak yang menimpa Atalarik Syah tersebut justru menuai sorotan yang kurang menyenangkan. Alih-alih mendapatkan simpati atas apa yang menimpanya, Atalarik justru diterpa pedihnya cerca. Sampai-sampai segelintir netizen bahkan mengkait-kaitkan kasus ini dengan kisruh antara Atalarik Syah dan mantan istrinya, yakni Sania Marwa, dengan menyebut kalau peristiwa ini adalah karma alias azab. Hal ini tentunya bukanlah tanpa alasan, mengingat selama ini Atalarik dan sang mantan istri memang terlibat dalam polemik panas soal perebutan hak asuh anak. Lantas, seperti apakah tanggapan Atalarik Syah tentang itu semua? Oh, azab. Alhamdulillah dikasih azab biar sadar sama Yang Maha Kuasa. Kalau itu benar azab. Ya, azab dari Yang Maha Kuasa, bukan dari netizen, pikirannya netizen. Karena kalau azab Yang Maha Kuasa pasti benar. Kalau pikirannya netizen ngomong ini azab apa ya? Emang dia Yang Maha Kuasa gitu kan. Alhamdulillah dikasih ini, dipinterin, dikasih ujian ini dibikin pintar, ya katanya mau naik level segala macam. Versinya zaman sekarang trennya naik level gitu kan. Amin. Itu makanya kemarin ini sampai sekarang kalau saya secara emosi itu kenceng, saudara-saudara saya kenceng, nggak jadi begini apa aja. Iya. Bang Monte ya benar, Bang Irwan, nggak jadi seperti ini benar. Nggak tahu apa yang terjadi. Kan saya bilang ya alhamdulillah begitu kan. Ini ya azab mantan istri ya apa sih? Oh karma. Ya udah gimana tuh Bang Monte? Kayaknya nggak ada. Intinya adalah aku selalu mendoakan yang terbaik. Insya Allah aku selalu bilang kalau aku udah move on, aku udah lupain, aku udah insya Allah memaafkan semuanya dan mau yang terbaik aja buat anak-anak. Jadi pasti doaku juga yang baik-baik buat semuanya, buat anak-anak aku, buat bapaknya anak-anak aku, semua doanya pasti yang baik-baik, yang terbaik. Kita luruskan ya, itu yang namanya
karma nggak ada. Karena sebelumnya juga mantan istri kan nggak tahu di sini apa sudah ada. Dia belum lahir udah ada ini tanah. Belum lahir sudah ada. Jadi nggak ada karma. Emang ini udah ada sebenarnya kasus. Sekarang alhamdulillah sudah diselesaikan oleh Bang Atila. Nah, itu aja udah. Ya, jadi lucu ya nggak apa-apa. Kadang-kadang Kalaupun mengarah kepada ke situ ya klien kami ini Atila ini kan penyelamat dari karma itu kalau mau disebut seperti itu ya. Tapi kayaknya nggak ada karena permasalahan ini jauh hari sudah ada sebelum terjadi permasalahan keluarga itu. semua kan bisa dibicarakan lagi balik ya. Begitu aja. Mas akan minta ganti bagi aset yang rumah dihancurkan itu, Mas? Ya mudah-mudahan kan ada upaya, mudah-mudahan ada upaya secara hukum lagi. Jadi kembalikan, kita semua bergerak itu dikembalikan secara hukum. Itu yang harus dimengerti sama warga sekarang. Apa-apapun tindakan kita ntar kembalikan secara hukum. Kalau kita tidak paham hukum atau segala macam, ya lebih bagus menggunakan sarana kuasa hukum. Kalau masalah ini intinya begini, semua orang berhak menggugat, berhak melapor. Yang menjadi pertanyaan menurut saya, masalah mau diselesaikan enggak? Seperti itu. Ya. Mau diselesaikan itu aja. Kalau memang bahasa sekarang win-win solution atau bagaimana, ya intinya apa? Ya ujung-ujungnya apa? Finishnya apa? Itu kan yang dicapai sama-sama dengan baik. Tidak harus jadi juara pertama, ya nggak harus jadi juara pertama. Yang penting kita finish sama-sama. Nggak harus juara pertama. Win-win solution itu sama-sama, tapi nggak harus jadi juara pertama. Saya nggak tahu. Saya ya harus bagaimana nanti kan saya masih ada banyak urusan yang harus saya perjuangkan. Nah itu aja. Alhamdulillah baik, anak-anak masih ketemu rutin di sekolah 1 minggu 1 kali. Semuanya makin bisa menerima keadaan dan aku juga berharap pihak ayahnya juga lebih bisa semakin membaik hubungannya ke depan, jadi semua bisa damai, adem, tenang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.